Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Manuel Ki Kemau, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905148. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Katolik Surya Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kelas 12 Sosial 6 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Materi pelajaran tentang panggilan hidup membiara. Sekian perkenalan saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat siang, Selamat siang anak-anak, apa kabar? Baik. Surya? Bersinar. Surya? Satu untuk meraih Baik anak-anak yang terkasih, mari kita siap diri untuk membuka pelajaran kita hari ini dengan bersama berdoa dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Sekali lagi selamat berjumpa kembali di awal pelajaran agama hari ini, di awal bulan Oktober 2025, bulan Rosario. Gereja tetapkan untuk kita orang Katolik berdoa bersama Bunda Maria, Bunda Gereja. Melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mengecek dulu kehadiran setiap peserta dari kelas 12 Sosial 6. Adrianus Salu, Alexio Dion Sakarias Bunga, Apriani Angela Atok, Apriano Benu, Armianto Wandi Olivera, Augusto Julianus Wahid, Cristiano Beni, Cecilia Cintia Nipu, Elizabeth Ani de Santos Mau, Erniana Heido Santos, Farel Moruk, Gabriel Margerat Sautena, Kerasima Catherine Amisa, Glenn Alexio Buuk, Gonzaga
Brandion Faimnasik, Adero. Grecia Ordila Taib, Jonathan Halim, Kelvin Natalius Naik, Crescencia Riani, izin sakit, ya. Margareta Cynthia Ite. Anak-anak yang terkasih, ada yang masih mengingat kembali materi pelajaran kita minggu lalu? Gerald, dipersilakan. Materi minggu lalu tentang panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga. Yang lain, cintaku. Ada 3 ciri perkawinan, yaitu monogami, satu suami, satu istri, tak perceraikan, setia sampai mati, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, sakramental, merestui, dikehendaki Allah, Allah hadir dalam keluarga. Terima kasih Cinta dan Gerald. Materi minggu lalu itu panggilan hidup berkeluarga. Setiap orang dipanggil untuk hidup berkeluarga, dan dalam berkeluarga itu bapak dan mama, orang tua itu adalah guru pertama dan utama. Dan dalam menempuh hidup berkeluarga, hidup dalam perkawinan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 3 ciri perkawinan Katolik. Pertama itu monogami, satu-satu seperti dijelaskan oleh Cinta. Lalu yang kedua itu tak terceraikan sampai maut memisahkan. Lalu yang ketiga, sakramental, disetujui atau dikehendaki oleh Allah. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan masuk materi berikutnya, itu tentang panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara. Dari antara anak-anak, siapa yang tahu panggilan hidup membiara itu apa? Panggilan hidup. Kelvin, dipersilakan. Panggilan hidup membiara itu seperti kita masuk ke kita mengikuti panggilan hidup Yesus, seperti masuk sebagai romo, pater, suster, bruder, dan lain-lain. Ya, terima kasih Kelvin. Yang lain, Vanessa, dipersilakan. Dalam panggilan hidup membiara terdapat 3 hal, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Pendalaman pembahasan materi panggilan hidup membiara, saya mempersilakan anak-anak sekalian untuk masuk dalam kelompok dan mendiskusikan cerita yang telah Romo bagikan kepada anak-anak. Silakan masuk dalam kelompok. Lalu cerita itu akan dibacakan oleh salah satu teman kita. Silakan masuk dalam kelompok. Baik, sebelum kita masuk untuk berdiskusi, kita mendengarkan kisah cerita tentang profesi perdana dan 25 tahun hidup membiara para suster KFS di Paroki Sambas. Kepada salah satu teman dipersilakan untuk membacakan kisah cerita ini. Fioni, dipersilakan. Profesi perdana dan 25 tahun hidup membiara para suster KFS di Paroki Sambas. Kamis 8 Desember 2016 pukul 9.00 WIB bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria di Kandung
Kita bertepuk tangan untuk teman kita. Yang telah membacakan kisah tentang Pesta Perak 25 tahun hidup membiara para suster KFS. Baik, kita akan masuk dalam materi pendalaman kisah cerita. Romo akan tulis 5 pertanyaan ini, lalu anak-anak sekalian dalam kelompok mendiskusikan, menjawab soal-soal yang Romo sampaikan dan didiskusikan dalam kelompok. 5 nomor itu adalah lalu nomor yang kelima, kalau kalian merasa terpanggil menjadi biarawan-biarawati, bagaimana cara kalian menjawabnya? Baik, itu ada 5 pertanyaan yang akan dibahas di dalam kelompok. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ada 5 nomor. Yang pertama, dari artikel kisah cerita yang dibacakan oleh teman kita Viani, itu apa yang dimaksud dengan profesi? Yang kedua, apa inti homili dari Monsinyur Agustinus dalam perayaan misa? Apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup Agustinus? Yang ketiga, hal apa yang menarik bagi diri kalian dalam teks kisah cerita yang dibacakan tadi? Dan yang keempat, menurut pandangan kalian apa itu panggilan hidup membiara? Lalu yang kelima, kalau anak-anak sekalian merasa terpanggil, Kain Nasi, Cicik Niku, Fian Hale, Fiana, Jonathan, Irmina, apa yang akan kamu buat? Kalau kamu merasa terpanggil menjadi biarawan-biarawati, bagaimana cara kamu menjawabnya? Silakan, waktu dipersilakan untuk membahasnya dalam kelompok. Yang mengalami kesulitan
silakan angkat tangan, Romo akan membantu pada waktunya. Silakan. Kian Hane bisa menjadi juru tulis. Baik, kita akan masuk dalam pendalaman materi kisah cerita itu. Para suster mengikrarkan 25 tahun hidup penjara. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam diskusi penyampaian penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu, saya minta salah satu dari kita maju untuk menjadi moderator. Dion, silakan, dipersilakan. Kepada para pembicara dari setiap kelompok, saya mempersilakan maju ke depan. Baik, terima kasih para moderator telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1. Kelompok kami bernama kelompok Bunga Matahari. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Romo. Yang pertama, menurut dari artikel tersebut, apa yang dimaksud dengan profesi? Menurut kelompok kami, profesi adalah suatu keahlian atau status seseorang di dalam bidang tertentu atau pekerjaan tertentu, di mana seseorang yang mendapatkan profesi dan menjalankan profesi tersebut, ia sudah ahli atau profesional dalam pekerjaan yang diambil. Yang kedua, apa inti pemilih dari MGR Aloysius? Menurut kelompok kami menyatakan bahwa ada 3 keutamaan yang dapat dipelajari dan diteladani dari sosok Bunda Maria yang oleh gereja diberi gelar dikandung tanpa noda dosa. Terima kasih untuk bicara dari kelima teman kita. Selanjutnya pendalaman materi, moderator dipersilakan. Terima kasih atas presentasinya dari setiap kelompok. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya mempersilakan. Saya mau bertanya, sebutkan 3 janji hidup membiara. Saya akan menjawab, yaitu yang pertama kemurnian, suasana kesucian, dan tidak menikah. Itu artinya orang yang hidup membiara itu tidak menikah. Itu artinya dia ingin mengikuti jejak Tuhan yang untuk tugasnya untuk mewartakan Injil, atau dari bahasa Ibrani itu mewartakan kabar gembira. Yang kedua itu kemiskinan, kesederhanaan, tidak keluar harta kekayaan. Kalau dalam ini serikat Yesus, itu adalah salah satu serikat yang paling kaya, tetapi mereka berusaha hidup untuk ini sebagai orang miskin. Mereka itu mempunyai harta yang banyak, tapi mereka hidup itu untuk artinya keluar dari dunia modern, artinya tidak berfoya-foya seperti itu. Yang ketiga, ketaatan. Ketaatan itu salah satu ini setia, tidak kepala batu. Artinya orang yang terpilih menjadi seorang biarawan atau biarawati harus menjalani tugasnya dengan baik atau mengikuti jejak Tuhan yang sudah dikehendaki. Dari materi hari ini kita akan memasuki tahap refleksi. Panggilan hidup membiara, panggilan untuk menjadi imam, menjadi biarawan biarawati, panggilan khusus untuk ikut hidup Yesus. Dari materi hari ini, apakah anak-anak bisa mengerti, memahami, dan menangkap isi materi hari ini? Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaan kepada saya. Saya ingin bertanya, jika seandainya saya ingin menjadi seorang imam atau menjadi teladan, untuk hal-hal apa saja yang harus saya siapkan? Marilah merasa terpanggil
untuk menjadi seorang imam biarawan dan apa yang perlu dipersiapkan. Pertama, harus ada kemauan, tekad, niat. Kedua, kemauan saja tidak cukup, harus berdoa, doa dan misa. Biarawan, biarawati, imam itu selalu hidup bersama dalam komunitas. Apa yang paling berkesan dalam materi kita hari ini? Saya merasa berkesan karena dalam materi ini saya dapat belajar dan mengetahui tentang hidup ikut Yesus dan serta melayani Tuhan dan sesama. Apa yang kalian alami dalam proses pembelajaran materi hari ini? Baik Romo, materi hari ini sangat menggembirakan hati kami dan menyenangkan hati kami untuk selalu mengikuti Yesus. Panggilan hidup penjara itu membahagiakan, menggembirakan, mau ikut Yesus selamanya. Baik, ada yang memberikan catatan untuk materi kita hari ini? Saya catatan mengajar, Romo jangan saja di depan, tetapi sebentar ke sini. Romo menyampaikan refleksi rangkuman dari materi kita hari ini. Panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara itu panggilan hidup khusus, panggilan yang spesial. Mengapa spesial atau istimewa? Mario, sebagaimana tadi Mario bilang Bunda Maria. Panggilan yang spesial, panggilan yang istimewa karena mau ikut Yesus. Spesial, istimewa, ikut hidup jejak Yesus. Ada yang setia ikut Yesus. Dalam perjalanan Yudas Iskariot tidak setia ikut Yesus. Atau kita dengar dalam Injil Matius, orang-orang yang mau datang ikut Yesus itu ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Maka kenapa nas kitab suci banyak yang dipanggil tapi sedikit yang Mungkinkah dari antara teman-teman ada yang mau menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih? Oh iya, Catherine, dipersilakan. Ada 5 alasan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang pertama, telah menemukan pilihan hidup yang lain. Yang kedua, jatuh cinta pada seseorang. Yang ketiga, niat atau cita-cita tidak didukung orang tua atau keluarga. Yang keempat, tidak ada gairah atau semangat ikut Yesus. Yang kelima, cekcok atau konflik dalam komunitas. Terima kasih, Catherine. Kita bertepuk tangan. Anak-anak yang terkasih, panggilan hidup membiara itu panggilan yang spesial. Hidup ikut Yesus. Kau mau cinta Yesus selamanya. Meski badai datang, silih datang berganti, kau mau cinta Yesus selamanya. Karena Tuhan Yesus selalu memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Kita selalu dengar nama Tuhan. Tuhan panggil kita dengan nama kita masing-masing. Dan kita jawab, iya. Iya, setia, mau ikut Yesus selamanya. Mau ikut Yesus selamanya. Materi kita hari ini, tindak lanjutnya kepada anak-anak yang mau jadi Romo, Pater, Suster, yang tadi sudah angkat tangan itu, mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Sudah ada kemauan, sudah ada tekad, bagaimana berkomunikasi, membangun relasi dengan Tuhan dalam doa dan misa, berkomunikasi dengan Romo, Pater, dan Nona juga dengan suster pemimpin. Sehingga dengan demikian maka akan menjadi seorang biarawan. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa dan bernyanyi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena
Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian perjalanan kembali ke rumah masing-masing dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah Kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah-limpah. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah